Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-48. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, orang yang berwajah licin itu terkejut. Ia mengira bahwa kedua orang anak muda itu akan menjadi ketakutan, tetapi akibatnya justru sebaliknya. Bahkan Wijang itu pun bertanya, "Di mana Wirabangga sekarang?" "Ia sudah berada di sini sejak kemarin. Ki Wirabangga ternyata dapat menerima kami dengan senang hati." "Sekarang di mana orang itu?" bentak Wijang. "Sebentar lagi ia akan datang kemari." "Omong kosong," bentak Wijang. "Ya, tadi Ki Wirabangga mengatakan bahwa ia hanya akan pergi sebentar. Sebelum malam menjadi semakin dalam, ia tentu sudah akan tiba kemari." Ternyata pernyataan Wijang itu mengejutkan orang itu lagi. "Kita akan menunggu Wirabangga." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian, "Kita singkirkan dulu Kemuning dan kedua orang kawannya." Namun terdengar suara di pintu. "Biarlah aku membawa mereka pulang." Orang-orang yang berada di dalam gubuk itu pun berpaling. Di pintu gubuk yang terhitung besar itu berdiri seorang laki-laki sambil tersenyum. "Ki Pananggungan," desis Paksi Pamekasan dan Wijang hampir berbareng. Mataku terasa panas mengikuti jejak anak-anak yang disebut oleh orang-orang yang liar itu di dalam gelap. Aku harus mengamati setiap lembar rumput dan dedaunan, ranting-ranting, gerumbul dan tanah yang lembab. Untunglah orang-orang liar itu demikian dungunya sehingga mereka tidak memperhitungkan jejak, bahwa jejak itu akan dapat ditelusuri sampai ke sarang mereka. Beberapa orang yang menyeret 3 orang gadis yang meronta-ronta sepanjang jalan akan dapat membawa pencari jejak sampai kepada mereka. Apalagi Kemuning, agaknya sengaja melepas selendang yang dipergunakan untuk menggendong sepasang padi pengantin. Karena aku tahu bahwa Kemuninglah yang menggendong padi pengantin, maka aku yakin bahwa jejak yang aku ikuti itu benar. Wijang dan Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Sejak semula, aku sudah yakin bahwa kalian berdua tidak akan membiarkan Kemuning dan kawan-kawannya dijadikan tumbal kegilaan anak-anak liar itu. Mereka adalah anak buah Wirabangga." "Wirabangga?" Dahi Ki Pananggungan berkerut. "Salah seorang pemimpin perguruan yang memburu benda istana yang hilang itu." Ki Pananggungan mengangguk-angguk, sementara Wijang pun berkata, "Kami akan menunggu." "Apakah ia akan datang malam ini?" "Menurut tikus kecil ini, ia akan datang tidak lama lagi," jawab Paksi Pamekasan. Ki Pananggungan pun tersenyum. Katanya, "Satu cara untuk menakut-nakutimu. Marilah kita tinggalkan saja mereka. Orang yang disebutnya Wirabangga itu tidak akan datang. Silahkan paman dahulu bersama Kemuning dan 2 orang kawannya," berkata Paksi Pamekasan. "Aku akan menunggu orang yang bernama Wirabangga itu." Ki Pananggungan pun mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Kemuning, marilah kita pulang." Tubuh Kemuning masih gemetar, lebih-lebih lagi kedua orang kawannya. Namun mereka berhasil bangkit dan melangkah ke pintu. "Marilah, jangan takut," berkata Ki Pananggungan. Sejenak kemudian,
Maka Ki Pananggungan itu pun telah membawa Kemuning dan kedua orang gadis yang lain meninggalkan lingkungan itu. Namun Ki Pananggungan juga memperhitungkan kemungkinan kedatangan orang yang disebut Wirabangga itu, sebagaimana dikatakan oleh Wijang dan Paksi Pamekasan. Karena itu, maka Ki Pananggungan telah mengajak Kemuning dan kedua orang kawannya berjalan melalui jalan pintas yang memang lebih rumit dilalui. Kemuning yang serba sedikit sudah berlatih menguasai tubuhnya tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Tetapi kedua orang kawannya setiap kali harus ditolong jika mereka meniti jalan sempit di antara lekuk tanah yang lembab dan agak licin. Bahkan kaki mereka terasa menjadi luka oleh ujung batu-batu kerikil yang tajam, apalagi berjalan di dalam gelapnya malam. Namun dorongan ketakutan dan kecemasan di hati mereka telah memaksa mereka untuk berjalan terus menjauhi neraka yang hampir saja membakar tubuh mereka itu. Di dalam gubuk yang besar dan bahkan yang terbesar di antara gubuk-gubuk yang lain, Wijang dan Paksi Pamekasan memang menunggu kedatangan Wirabangga. Ketika keduanya kemudian duduk di amben, maka orang yang berwajah licin itu masih berdiri termangu-mangu. Sementara itu, beberapa orang kawannya masih berserakan di lantai. Beberapa orang telah bergerak dan menggapai-gapai. Yang lain merangkak mencari tempat untuk bersandar. Ketika Wijang melihat kendi yang diletakkan di atas geledek kecil, maka ia pun berkata kepada orang yang berwajah licin itu, "Ambil kendi itu, biar kawan-kawanmu itu minum. Dahulukan mereka yang masih pingsan agar sempat terbangun, sebelum aku membantai kalian semuanya. Jika Wirabangga tidak datang, maka kalian semua akan aku pukuli sampai pingsan. Kemudian gubuk bambu beratap ilalang ini akan aku bakar. Aku harap kalian semuanya mati sebagai pengganti Wirabangga. Karena menurut pendapatku, harga Wirabangga itu sama dengan harga kalian semuanya. Bahkan agaknya Wirabangga masih lebih mahal." Orang berwajah licin itu menjadi semakin berdebar-debar. Ia terkejut ketika Paksi membentak, "Cepat, ambil kendi itu!" Orang itu pun kemudian bergerak mengambil kendi di atas geledek kecil di sudut ruangan. "Bukankah isinya air minum?" Wijang sempat bertanya. Orang itu mengangguk. "Jika isinya racun dan semua kawanmu mati, kaulah yang bertanggung jawab. Aku tidak mau mereka mati, karena aku ingin membunuh mereka." Jantung orang yang berwajah licin itu menjadi berdentangan. Tetapi ia pun kemudian beranjak dari tempatnya, mengambil kendi di atas geledek itu. Sejenak orang yang berwajah licin itu termangu-mangu, namun Wijang pun membentaknya lagi, "Cepat lakukan!" Orang yang berwajah licin itu pun segera melakukannya. Dituangnya air kendi itu di mulut kawan-kawannya yang pingsan. Satu dua di antara mereka segera mulai membuka matanya dan menggerakkan tangannya. Namun yang lain masih tetap terbaring diam. Wijang dan Paksi Pamekasan pun memandangi mereka dengan jantung yang berdebaran. Mereka sama sekali tidak ingin membunuh orang-orang yang telah membawa Kemuning itu. Ia hanya ingin membuat mereka menjadi jera. Tetapi jika mereka pengikut Wirabangga, apakah mereka dapat menjadi jera? Pertanyaan itu timbul di dada Wijang dan Paksi Pamekasan. Namun keduanya memang bukan pembunuh, sehingga mereka memang tidak ingin benar-benar membantai mereka sebagaimana dikatakannya. Namun keduanya berniat untuk dapat langsung berhadapan dengan Wirabangga sendiri. Beberapa saat lamanya, Wijang dan Paksi Pamekasan menunggu, tetapi Wirabangga masih belum datang. Karena itu, maka keduanya pun akhirnya juga berpendapat bahwa Wirabangga tidak akan datang malam itu.
Orang berwajah licin itu tentu hanya sekedar menakut-nakuti agar mereka segera pergi. Semakin lama orang berwajah licin itu menjadi semakin gelisah. Ia benar-benar mengharap Wirabangga itu segera datang. Orang itu yakin bahwa Wirabangga benar-benar akan dapat membunuh kedua orang anak muda itu. Akhirnya Wijang dan Paksi Pamekasan menjadi tidak telaten. Dengan garangnya Paksi Pamekasan pun membentak. "Di mana Wirabangga, Kenapa ia tidak segera datang?" Orang berwajah licin itu menjadi gemetar. Ia masih saja berdiri di antara kawan-kawannya yang terbaring kesakitan. Beberapa di antara mereka mengerang dan mengadu. Ada yang punggungnya bagaikan patah, ada yang lehernya tidak dapat bergerak, ada yang perutnya menjadi sangat mual, sementara ada yang tidak dapat bernafas dengan baik. Yang bersandar pada dinding dan melihat kedua orang anak muda itu masih berada di dalam gubuknya, justru pura-pura memejamkan matanya dan tidak bergerak-gerak. Akhirnya Paksi Pamekasan tidak sabar menunggu. Tiba-tiba saja ia berkata sambil melangkah mendekati orang berwajah licin itu. "Aku sudah jemu menunggu. Aku akan membunuh kalian semua." Jangan. Ayo, suruh kawan-kawanmu bangkit. Lawan aku. Biarlah kalian mati sebagai laki-laki." Kami mohon ampun," berkata orang berwajah licin itu. "Pantaskah orang seperti kau ini diampuni?" geram Paksi Pamekasan. Kami berjanji untuk tidak melakukannya lagi," berkata orang itu sambil berjongkok di hadapan Paksi. "Bangkit," bentak Paksi Pamekasan. "Melawan atau tidak melawan, aku akan membunuhmu." Tiba-tiba saja Paksi Pamekasan itu berteriak. "Di mana gadis sawahan itu?" Maksudmu? Jika kau tahu bahwa gadis sawahan itu hilang, maka tentu kau pula lah yang telah mengambilnya." Tidak, sungguh bukan aku." "Siapa?" "Kakang Sato." "Di mana ia sekarang?" "Pergi bersama Ki Wirabangga." "Bohong, kau sebut orang yang sekarang tidak ada di sarangmu. Tentu kau sendiri yang mengambilnya." Aku bersumpah, karena aku melihat Kakang Sato melakukannya, maka aku mencoba menirunya. Tetapi kalian tiba-tiba telah datang." Paksi Pamekasan memandang Wijang sejenak. Dengan ragu ia bertanya, "Apakah kita masih akan menunggu?" "Kita akan pulang," berkata Wijang. Namun kemudian ia pun berkata kepada orang berwajah licin itu, "Katakan kepada Sato dan kepada Wirabangga, jika mereka memang laki-laki, kami menunggu mereka." "Di mana?" bertanya orang berwajah licin itu. Tiba-tiba saja Wijang menampar pipinya sehingga mulut orang itu berdarah. "Kau berani menanyakan di mana kami akan menunggu, Tetapi orang itu menjadi bingung. Wijang pun kemudian memberi isyarat kepada Paksi Pamekasan untuk meninggalkan tempat itu tanpa menjawab pertanyaan orang berwajah licin itu. Demikianlah, maka sejenak kemudian kedua anak muda itu pun telah meninggalkan sarang orang-orang yang mengaku para pengikut Wirabangga itu. Dengan tergesa-gesa, mereka menuju ke padukuhan Kembang Arum. Keduanya menjadi gelisah ketika mereka sampai di padukuhan. Ternyata Ki Pananggungan yang membawa Kemuning dan kedua orang gadis yang lain masih belum kembali. Sementara itu, Ki Bekel dan sekelompok laki-laki termasuk anak-anak muda dari Kembang Arum itu pun telah berkumpul di rumah Ki Pananggungan.
Demikian Wijang dan Paksi Pamekasan datang, maka Nyi Permati dan Nyi Pananggungan pun segera berlari mendapatkan mereka. Dengan suara yang bergetar Nyi Permati pun bertanya, "Bagaimana dengan Kemuning dan kedua orang gadis yang lain itu?" "Jadi mereka belum pulang, Bibi?" "Belum, Ger," jawab Nyi Permati. Sementara Nyi Pananggungan pun berkata, "Pamanmu telah mencarinya." Ki Bekel yang berdiri di dekat mereka pun berkata, "Beberapa orang anak muda juga sudah mencari mereka, tetapi anak-anak muda itu agaknya belum menemukannya." "Kami sudah menemukan Kemuning dan kedua kawannya," berkata Paksi Pamekasan kemudian. "Jadi di mana mereka sekarang?" bertanya Nyi Permati. "Kami pun telah bertemu dengan Ki Pananggungan. Kemuning dan kedua orang kawannya telah dibawa pulang lebih dahulu oleh Paman Pananggungan." "Tetapi mereka belum sampai di Padukuhan," sahut Ki Bekel. Paksi Pamekasan dan Wijang saling berpandangan sejenak. Dengan nada rendah Wijang pun berkata, "Marilah kita mencarinya." Tetapi sebelum mereka beranjak dari tempatnya, terdengar beberapa orang anak muda berteriak, "Kemuning sudah kembali bersama Ki Pananggungan." Sementara orang lain berteriak pula, "Bersama kedua orang kawannya." Sejenak kemudian, mereka pun melihat Ki Pananggungan berjalan bersama Kemuning dan dua orang gadis yang lain. Agaknya perjalanan mereka menjadi lambat sekali. Kemuning harus membantu seorang kawannya, sedangkan Ki Pananggungan mendukung gadis yang lain pada kedua tangannya. "Kemuning," Nyi Permati pun berlari memeluk gadis itu. Sementara itu, seorang perempuan berlari-lari mendapatkan Ki Pananggungan sambil bertanya dengan cemas, "Bagaimana dengan anakku?" "Tidak apa-apa, Nyi. Ia hanya terlalu letih lahir dan batinnya. Ketakutan yang sangat membuatnya tidak berdaya lagi untuk melangkahkan kakinya. Sementara itu, jalan pun licin dan berbatu-batu padas. Agaknya ia tidak dapat menahan sakit karena luka-luka di telapak kakinya." Ki Pananggungan kemudian meletakkan gadis itu di amben panjang di Serambi Gandok. Demikian gadis itu melihat ibunya, maka ia pun segera menangis. Dalam pada itu Nyi Permati telah menggandeng Kemuning naik ke pendopo. Sementara kawannya yang dibantunya berjalan telah dipapah oleh ayahnya naik ke pendopo pula. Ki Pananggungan yang masih berada di Serambi Gandok berkata kepada orang-orang yang berkerumun, "Tolong, jangan berdesakan di sekitar anak ini. Biarlah ia dapat bernafas dengan leluasa. Udaranya pun tidak menjadi panas karenanya." Mereka pun kemudian telah bergerak mundur dan turun kembali ke halaman. Sementara itu, kepada ayah gadis itu Ki Pananggungan berkata, "Tunggui anakmu. Jaga agar udara tetap segar." "Baik, Ki Pananggungan." "Sudahlah, jangan tangisi anakmu," berkata Ki Pananggungan kepada ibu gadis yang masih sangat lemah itu. "Anakmu tidak apa-apa. Ia hanya merasa takut dan letih lahir dan batinnya. Biarlah ia beristirahat. Ia sudah aman di sini." Perempuan itu mengusap matanya yang basah, tetapi ia masih terisak. Dalam pada itu, Ki Pananggungan pun kemudian telah pergi ke pendopo. Kepada Ki Bekel, Ki Pananggungan itu pun bertanya, "Apakah Ki Bekel sudah menghubungi orang-orang sawahan?" "Sudah, Ki Pananggungan. Seorang bebahu dan dua orang anak muda telah pergi ke sawahan berkuda." "Apakah mereka sudah kembali?" "Sudah. Menurut mereka, seorang gadis sawahan beberapa hari yang lalu memang hilang. Sampai hari ini, gadis itu belum diketemukan." "Apakah bebahu itu sudah memberitahukan apa yang terjadi dan bahwa orang-orang yang mengambil Kemuning itu mengaku anak-anak muda dari sawahan
dengan alasan bahwa seorang gadis sawahan telah hilang, diambil oleh anak-anak muda Kembang Arum. Besok kita harus menghubungi mereka kembali. Kita harus memberikan keterangan tentang semua yang telah terjadi atas Kemuning dan kedua orang kawannya itu. Baik Ki Pananggungan. Namun dalam pada itu Paksi Pamekasan pun kemudian berkata, Ki Pananggungan, ternyata Ki Wirabangga masih belum datang. Aku menjadi jemu menunggu. Kami pun kemudian meninggalkan sarang mereka. Namun kami telah mencoba memancing agar Ki Wirabangga itu datang kemari. Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun bertanya, jadi kau libatkan padukuhan ini? Bahwa kami membebaskan Kemuning itu sudah merupakan keterlibatan padukuhan ini menentang kuasa Wirabangga, jawab Paksi Pamekasan. Kau benar, Nger. Bagaimanapun juga, memang kita harus berurusan dengan orang-orang yang ada di sarang itu, siapapun mereka. Jika akhirnya nama itu adalah Wirabangga, maka kita memang harus berurusan dengan orang itu. Dengan demikian, maka kita harus bersiap, Paman. Mungkin Wirabangga akan datang dengan orang-orangnya. Sebenarnya itulah yang kami harapkan. Ki Pananggungan mengangguk-angguk, namun Wijang kemudian berdesis. Tetapi apakah Ki Bekel dan orang-orang padukuhan ini benar-benar bersiap menghadapi mereka? Meskipun seandainya kitalah yang akan menghadapi para pemimpinnya, tetapi jika mereka datang dengan beberapa pengikutnya, maka kita harus bersiap-siap. Ki Pananggungan mengangguk-angguk, kemudian katanya kepada Ki Bekel, sebaiknya Ki Bekel mengumpulkan para bebahu, orang-orang yang memiliki bekal kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang telah menculik Kemuning dan kedua kawannya itu. Mereka harus menjadi inti kekuatan padukuhan ini. Kemudian anak-anak muda dan laki-laki yang lain akan membantu. Meskipun mereka bukan orang-orang yang memiliki pengalaman berkelahi, tetapi jika jumlah mereka cukup banyak, maka mereka akan mampu mempertahankan diri, meskipun harus berkelahi berpasangan atau bahkan dalam kelompok-kelompok yang lebih besar. Baiklah, berkata Ki Bekel, para bebahu pada umumnya memang orang pilihan di padukuhan ini yang memiliki serba sedikit bekal olah kanuragan. Aku harap anak-anak muda juga mempunyai keberanian untuk itu. Gadis-gadis kita adalah lambang dari milik kita yang paling berharga. Karena itu, kita harus mempertahankannya dengan kemampuan yang ada. Ki Pananggungan mengangguk-angguk, katanya, terima kasih Ki Bekel, mudah-mudahan kita berhasil. Ki Bekel pun kemudian telah memanggil para bebahu. Orang-orang yang berpengaruh di padukuhan itu termasuk beberapa anak muda. Dengan jelas Ki Bekel menguraikan kemungkinan yang dapat terjadi. Tetapi Kembang Arum tidak mempunyai pilihan lain. Kita harus mempertahankan milik kita. Jangankan gadis-gadis kita, sedangkan harta benda dan hasil bumi kita pun akan kita pertahankan pula, berkata Ki Jagabaya. Sejenak kemudian maka hampir setiap laki-laki di padukuhan itu pun telah mempersiapkan diri dengan senjata seadanya. Ada yang membawa tombak, ada yang membawa pedang, keris, parang atau golok yang panjang. Bahkan ada yang membawa potongan-potongan besi, linggis dan bahkan serumbat kelapa. Paksi pun telah menggenggam tongkatnya pula, sementara di pergelangan tangan Wijang telah melingkar gelang kulitnya yang lebar yang dapat dipergunakan sebagai perisai. Sementara itu malam pun menjadi semakin malam. Paksi Pamekasan dan Wijang telah memberitahukan kepada Ki Pananggungan bahwa mereka akan mengamati jalan yang menuju ke gerbang padukuhan. Kami membawa kentongan kecil. Jika kami melihat mereka benar-benar datang, maka kami akan memukul kentongan kecil ini, berkata Paksi Pamekasan. Demikianlah
Kedua orang anak muda itu telah pergi keluar padukuhan. Mereka duduk di dalam sebuah gubuk kecil yang dipergunakan untuk menunggui burung yang sering mengganggu padi yang sudah siap dipetik. Wijang duduk memeluk lututnya, sementara Paksi Pamekasan menjulurkan kakinya sambil memeluk kentongan kecil. Orang-orang yang berada di padukuhan menunggu dengan jantung yang berdebaran. Bahkan sebagian dari mereka sudah menjadi gelisah, sedangkan yang lain mulai mengantuk. Beberapa orang yang ada di serambi sudah ada yang tertidur sambil bersandar di dinding. Namun ia pun kemudian dikejutkan oleh suara kentongan. Ternyata yang mereka tunggu-tunggu itu telah datang. Beberapa orang beriring-iringan menuju ke pintu gerbang padukuhan Kembang Arum. Seorang di antara mereka adalah Ki Wirabangga. Ki Wirabangga benar-benar merasa terhina. Sebenarnya ia tidak menginginkan orang-orangnya mengambil gadis dari padukuhan, karena itu akan dapat mengacaukan sarang mereka. Meskipun bagi Wirabangga, sarang itu hanyalah sarang untuk sementara. Di tempat lain, Wirabangga mempunyai sebuah padepokan yang sudah mapan, meskipun dengan watak yang kusam. Sarang yang dihuni untuk sementara itu dipergunakannya untuk menjaring pengikut lebih banyak lagi. Beberapa orang pengikutnya telah terbunuh dan bahkan ada yang tertangkap ketika terjadi perang di kaki Gunung Merapi melawan prajurit yang berpihak kepada Haryo Wisoko. Karena itu, maka ia memerlukan orang-orang baru, justru orang-orang yang masih mudah dibentuk menurut selera Wirabangga. Namun selagi mereka masih berada di sarang yang masih sementara itu, mereka sudah membuat persoalan. Namun bagaimanapun juga Wirabangga merasa tersinggung pula bahwa dua anak muda telah memporak-porandakan sarangnya. Ketika terdengar suara kentongan di gubuk kecil tempat para petani menunggui burung yang sering mengganggu tanamannya, Wirabangga memang berhenti. Demikian pula beberapa orang yang mengikutinya. Namun kemudian katanya, "Jangan hiraukan suara kentongan itu. Kita memang datang dengan dada tengadah, tidak dengan sembunyi-sembunyi. Karena itu, kita tidak berkeberatan jika orang-orang Kembang Arum mengetahui kedatangan kita saat ini." Dengan demikian, maka Ki Wirabangga dan orang-orangnya itu pun segera meneruskan langkah mereka menuju ke pintu gerbang padukuhan Kembang Arum. Sementara itu Paksi Pamekasan dan Wijang pun telah turun dari gubuk kecil itu setelah mereka yakin bahwa isyarat yang mereka berikan itu sudah didengar oleh orang-orang yang berada di padukuhan. Tetapi mereka tidak memasuki padukuhan lewat pintu gerbang. Keduanya pun telah meloncati dinding dan langsung berlari-lari ke rumah Ki Pananggungan. Ternyata isyarat itu benar-benar sudah diterima. Orang-orang yang ada di halaman rumah Ki Pananggungan dan sekitarnya sudah siap menghadapi segala kemungkinan. "Menyebarlah," berkata Ki Pananggungan. "Aku dan kedua kemenakanku, Ki Bekel dan beberapa orang bebahu akan menyongsong mereka ke gerbang." Kepada Ki Jagabaya, Ki Pananggungan berpesan, "Sebaiknya Ki Jagabaya tinggal bersama mereka. Harus ada yang memimpin mereka, memberi aba-aba, dan memperhitungkan saat-saat yang tepat." "Baiklah," jawab Ki Jagabaya. "Aku akan berada di antara mereka yang akan menunggu perkembangan keadaan." Demikianlah Ki Pananggungan, Wijang dan Paksi bersama Ki Bekel dan para bebahu telah menyongsong orang-orang yang datang ke padukuhan Kembang Arum itu. Ki Wirabangga langkahnya berhenti di luar pintu gerbang. Sementara itu, beberapa orang telah muncul dari pintu gerbang itu. Ki Pananggungan yang berdiri paling depan memberi isyarat agar orang-orang yang bersamanya keluar dari pintu gerbang itu juga berhenti. "Siapakah kalian?"
Dan apakah maksud kalian datang ke padukuhan ini? Bertanya Ki Pananggungan. Ki Wirabangga mengerutkan dahinya. Dalam keremangan malam Ki Wirabangga tidak melihat dengan jelas orang yang dihadapinya. Meskipun penglihatannya cukup tajam, tetapi karena Ki Pananggungan dan orang-orang padukuhan Kembang Arum yang datang kepadanya membelakangi cahaya oncor di regol, sedangkan Ki Wirabangga menjadi silau karenanya, maka sulit bagi Ki Wirabangga untuk dapat langsung mengenali wajah-wajah orang-orang yang berdiri di regol menghalangi jalannya itu. Namun demikian, Ki Wirabangga itu pun menjawab, "Akulah orang yang disebut Wirabangga." "Oh, jadi kaulah yang bernama Wirabangga itu. Lalu apa maksudmu datang kemari?" "Jangan berpura-pura, Kisanak. Kalianlah yang telah mengundang aku kemari. Ada 2 orang datang dari Kembang Arum yang sangat sombong telah mengganggu ketenangan orang-orangku." "Oh, jadi orang-orang yang telah menculik 3 orang gadis dari Kembang Arum itu adalah orang-orangmu?" "Persetan dengan gadis-gadis Kembang Arum adalah salah mereka, bahwa mereka tertarik kepada orang-orangku dan bersedia datang memenuhi ajakan mereka. Jika kemudian terjadi sesuatu atas mereka, adalah kesalahan mereka sendiri." "Gila," geram Ki Pananggungan. "Siapakah yang mengatakan bahwa gadis-gadis kami dengan sukarela memenuhi ajakan orang-orangmu?" "Bertanyalah kepada mereka," jawab Ki Wirabangga. "Ya," seorang dari orang-orang yang mengikuti Ki Wirabangga menyahut, "mereka dengan senang hati mengikuti ajakan kami. Bahkan mereka tidak menolak untuk berada di barak kami bareng satu malam." "Kau percaya kepada mereka, Wirabangga?" bertanya Ki Pananggungan. "Aku percaya kepada orang-orangku. Mereka tidak pernah berbohong. Mereka selalu berkata jujur kepadaku." "Juga gadis dari sawahan itu?" "Ya," jawab orang yang bertubuh tinggi kekar. "Kau yang bernama Sato, jadi kau yang mencuri gadis sawahan itu?" "Sudah aku katakan, ia sengaja mengikuti aku karena aku berjanji untuk memberikan tusuk konde emas bermata berlian." "Dan kau benar-benar memberinya?" "Kepada siapa aku memberikannya jika gadis itu kemudian mati?" "Mati kenapa?" "Aku tidak tahu. Ia mati begitu saja, nafasnya berhenti." "Itulah orang-orangmu, Ki Wirabangga." "Sudah aku katakan, jangan salahkan mereka. Salahkan gadis-gadismu sendiri. Kenapa mereka demikian cepat percaya kepada orang-orang yang belum mereka kenal? Akibatnya, itu terjadi karena ketamakan gadis-gadis itu sendiri." Wijanglah yang kemudian menggamit Paksi Pamekasan dan berkata, "Bukankah kau memang menunggu orang yang bernama Ki Wirabangga itu?" "Ya." Paksi Pamekasan mengangguk. Sambil melangkah maju ia pun berkata kepada Ki Pananggungan, "Sudah lama aku tadi menunggu orang ini di gubuk itu, Ki Pananggungan. Sekarang orang itulah yang datang ke padukuhan. Karena itu, biarlah aku yang menyambutnya." Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk dan bergeser selangkah. Ia sudah mengetahui tataran kemampuan Paksi Pamekasan. Agaknya Paksi Pamekasan memang ingin membuat perbandingan ilmu setelah ia membenturkan ilmunya melawan Nyi Melaya Werdi dan Nyi Megar Permati. Agaknya untuk selanjutnya Paksi Pamekasan tidak ingin lagi untuk menyembunyikan diri. Mau tidak mau ia akan banyak terlibat dalam benturan-benturan kekerasan jika ia ingin mengamalkan ilmunya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.